Satuan Sabara Polres Jombang Minggu malam menggelar razia di sejumlah hotel kelas melati. Hasilnya, polisi berhasil mengamankan 14 pasangan mesum. Razia ini dilakukan untuk meminimalisir penyakit masyarakat dalam perayaan Tahun Baru. Setidaknya ada 51 orang yang terjaring dalam razia malam Tahun Baru di 4 hotel yang ada di Pontianak. Malam Tahun Baru biasanya dirayakan dengan meriah. Mulai dari kembang api yang indah hingga pesta-pesta semalam suntuk. Tapi di balik semua kemeriahan itu, ada fenomena yang membuat kita semua prihatin, yaitu meningkatnya perzinahan di malam pergantian tahun. Ini bukan cuma soal perilaku individu, tapi juga cerminan bagaimana nilai-nilai moral dalam masyarakat kita semakin memudar. Masalah ini sangat penting untuk dibahas karena dampaknya bisa sangat luas, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Perzinahan atau hubungan seksual di luar nikah ialah perilaku yang melanggar norma-norma sosial dan agama. Tapi sayangnya malam tahun baru sering dijadikan alasan untuk melanggar aturan itu. Banyak orang menganggap malam ini sebagai waktu bebas di mana semua hal dianggap boleh. Gaya hidup hedonisme yang menekankan kesenangan sesaat seringkali menjadi salah satu penyebabnya. Ditambah lagi, tekanan dari teman sebaya atau lingkungan sosial membuat orang-orang merasa harus ikut-ikutan supaya nggak dianggap ketinggalan zaman. Media dan industri hiburan juga punya andil besar. Film, iklan, dan acara televisi sering menggambarkan malam tahun baru sebagai waktu untuk mencoba hal-hal di luar kebiasaan. Hal ini memungkinkan ditafsirkan secara salah termasuk hubungan asmara yang lebih bebas. Promo-promo minuman keras, alat kontrasepsi, dan pesta semalam suntuk malah memperparah fenomena ini. Belum lagi teknologi seperti aplikasi kencan yang membuat orang lebih gampang bertemu lawan jenis tanpa adanya komitmen. Semua ini membuat perzinahan jadi terasa biasa saja bagi sebagian orang. Dampak dari fenomena ini sangat meresahkan. Untuk individu, perzinahan sering meninggalkan rasa bersalah, penyesalan, bahkan trauma emosional. Ada juga risiko kehamilan di luar nikah atau tertular penyakit menular seksual. Dari sisi sosial, fenomena ini bisa bikin keluarga retak dan merusak kepercayaan di dalam hubungan. Kalau terus dibiarkan, kita bisa kehilangan generasi muda yang punya pegangan moral kuat untuk masa depan. Bisa makin rusak moral generasi muda kita. Fenomena ini juga menunjukkan pergeseran nilai di masyarakat. Generasi muda yang tumbuh di era globalisasi lebih terbuka dengan pandangan modern, termasuk soal hubungan seksual. Di sisi lain, generasi tua yang memegang teguh tradisi sering merasa ada jarak besar antara nilai mereka dan nilai anak muda sekarang. Perubahan ini juga karena lemahnya pendidikan moral, baik di sekolah maupun dalam keluarga, yang bikin anak muda sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Faktor psikologis dan spiritualitas juga penting. Banyak orang merasa hidup mereka kosong atau nggak punya arah. Jadi mereka mencari pelarian lewat hal-hal yang sebenarnya nggak bermanfaat, termasuk hubungan seksual yang bebas. Sayangnya, pendidikan agama seringkali terasa terlalu kaku dan kurang relate dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga banyak anak muda nggak tertarik mendalami nilai-nilai agama. Ini jadi catatan penting untuk para pemuka agama dan guru supaya berusaha membuat pendidikan agama dan moral jadi menarik untuk generasi muda. Penegakan hukum juga jadi masalah. Meski di beberapa tempat perzinahan dianggap melanggar hukum, kenyataannya aturan itu jarang ditegakkan dengan tegas. Apalagi di malam-malam perayaan besar seperti Tahun Baru. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Salah satu caranya adalah menciptakan perayaan yang lebih positif dan bermanfaat. Misalnya bikin acara budaya, doa bersama, atau kegiatan sosial yang bisa melibatkan banyak orang tanpa harus merusak nilai-nilai moral. Edukasi tentang pentingnya menjaga moral juga perlu diperkuat, nggak cuma di sekolah tapi juga lewat media sosial yang sering digunakan anak muda. Kampanye positif di platform ini bisa jadi cara efektif untuk menyebarkan nilai-nilai baik. Malam tahun baru seharusnya jadi waktu untuk merenung dan bikin harapan baru, bukan alasan untuk melanggar norma-norma. Kita perlu sadar bahwa cara kita merayakan sesuatu mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang. Mari kita bangun budaya perayaan yang lebih positif, supaya nggak cuma bikin kita seneng tapi juga membawa manfaat buat diri sendiri dan masyarakat luas. Kalau kalian suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe untuk mendukung edukasi masyarakat di channel ini. Terima kasih.
Zina itu dosa besar loh. Tapi orang anggap itu biasa aja. Karena itu dosa besar. Allah gak bilang jauhi zina, tapi Allah bilang la taqrabu zina. Jangan lakukan zina, tapi jangan dekati. Deket aja gak boleh loh. Contohnya pacaran. Kayak area yang begitu bahaya sehingga kan dipagerin dari jauh-jauh. Misalnya bandara tuh, kalau di dekat kampung, pasti kan pagernya jauh. Karena kenapa? Itu areanya bahaya sehingga dekat aja gak boleh. Walaupun belum masuk lintasan orang itu, masih jauh aja gak boleh. Nah zina itu gitu. Walaupun gak zina, tapi deket-deket aja, itu udah gak boleh. Banyaknya perzinaan yang terjadi sekarang itu disebabkan perasaan diawasi Allah itu hilang. Merasa nggak ada orang, nggak ada yang tahu, aman. Na'udzubillah min dzalik. Kalau bicara tentang perzinahan, tentunya kita harus sepakat dulu, kita dudukkan bahwasanya zina itu bukanlah dosa kecil tetapi dosa besar. Dosa yang berdampak kepada dosa warisan, karena orang yang berzina kemungkinan besar keturunannya pun akan menjadi objek perzinahan. Ada laki-laki menjadi bapak, dia berzina, kemungkinan putrinya ataupun saudari perempuannya nanti akan dizinai sama orang. Zina itu pun termasuk salah satu dosa besar, karena zina itu merusak berbagai macam sisi, merusak kehormatan, merusak agama, merusak akal, dan merusak keturunan. Itu empat-empatnya seketika hancur gara-gara berzina.